Nih. Ini nih. Iya. Gue percaya nggak percaya sih, gue menurut apa kata orang tua gue aja. Iya. Ini baru pertama kali nih di podcast ini gue ngasih unjuk nih. Tuh kayak gitu tuh. Gue nggak tahu ini apa. Itu kayaknya. Cuma ada tulisan Arabnya. Itu nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Serius? Ya nggak tahu sih gue. Gue disuruh ngehibur makhluk-makhluk yang ada di sana. Itu pertama kalinya pengalaman stand up gue yang mengerikan menurut gue. Karena kita nggak tahu nih, ini penonton ketawa apa enggak? Betul, ya kan? Justru kalau ketawa, kita yang takut. Iya, ya kan? Itu yang gue ada dalam pikiran gue. Itu, makanya itu horor banget. Waktu itu gue stand up, tiba-tiba ada sesuatu jatuh gitu. Pas itu? Pas itu. Terus? Nah itu gue deg-degannya di situ tuh. Dan semua kamera tuh, jadi nggak ada kru nih kayak gini kan, ini kameramennya nungguin. Ada. Iya, ini cuma kita berdiri di tempat kosong, lampu kayak gini, kamera ditinggal. Nah, orangnya juga ditinggalin. Kameramennya turun ke bawah semuanya. Udah kita sendirian kayak uji nyali. Nah itu maksudnya. Iya, kayak uji nyali cuma stand up. Cerita misteri ada di sekitar. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial yang akan menceritakan tentang kecemasannya. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Bang Cemen. Ini Bang, saya dapat tiket cemas nih. Iya, mau menceritakan kecemasan hari ini ya? Enggak sih. Mau apa? Ya pasti. Saya Siap. mau menceritakan kecemasan saya. Oke, Bang Cemen, gimana hari ini ada bawa kecemasan apa yang bisa di-share di sini? Aduh, kecemasan saya ini di umur segini saya kurang apa? Kurang ajar? Oh, bukan. Udah banyak gitu yang bilang kayak gitu. Oh gitu ya. Saya belum punya usaha, Mas. Oh, belum punya usaha. Iya. Emang usaha kayak gimana sih yang dipengenin? Saya pengen usaha yang lancar gitu. Pokoknya sampai kebeli apartemen 5 di Bekasi, Jakarta, di Singapura? Di Cikarang aja lah. Cikarang ada apartemennya? Ada Cikarang. Oh, ada. Yang terkenal Cikarang. Mana tuh? Apartemennya. Yang aku pengen pindah ke sini gitu. Iya. Oke. Ya kan? Masih ada iklannya kayaknya? Masih. Oke. Gitu. Padahal gue sering main ke situ. Emang? Enggak, Ding. Terus. Ya itu paling di situ kecemasannya. Ntar dulu nih. Kalau yang kecemasan ini nih, cerita misteri ada di sekitar, ini harus ceritain horor gitu. Ya, at least yang nyerempet atau sekaligus nabrak nggak apa-apa. Wah, itu kita ya tunggu yang itu sebenarnya. Makanya teman-teman di rumah nih, sebenarnya gue juga penasaran Bang Cemen datang di sini hari ini, ceritain kecemasannya gimana. Apa kecemasan yang horor tapi lucu, atau memang yang pernah dialami dan cukup serem gitu ya. Pengalaman horor. Betul. Kalau pengalaman horor sih gue gak dibayar pas syuting. Itu horor banget itu. Iya. Stand up agak lucu juga horor itu ya. Penonton gak ketawa itu horor itu. Itu bikin takut itu. Iya. Tapi gue punya pengalaman stand up di tempat angker, Bang. Di mana tuh? Di daerah kayak gedung tua kayak gitu. Oh, tapi bukan di pertelevisian ya? Oh, itu buat acara TV. Acara TV. Namanya waktu itu di salah satu stasiun TV namanya Stand Up for Ghost. Ngeghosting. Maksudnya ini for ghost itu buat setan. Lah, ya itu. Emang bisa dengar mereka ketawa? Itu dia hiburannya. Jadi waktu itu ada acara TV namanya yaitu Stand Up for Ghost, ngeghosting gitu. Ngeghosting, Stand Up for Ghost. Jadi kita para komika-komika suruh tampil di tempat angker buat menghibur makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Oke. Tapi ada penontonnya nggak? Nggak ada. Waktu itu nggak ada? Nggak ada. Emang setiap episode kagak ada. Terus? Ya, yang kita lihat ya. Yang gue lihat nih dengan mata normal. Nggak tahu yang punya. Alay itu nggak ada gitu? Nggak ada lah. Alay-alay mah di ini dahsyat. Ini alay. Anak layangan. Enggak dong. Terus. Ya gitu. Jadi waktu itu kan di salah satu wilayah di Tangerang tuh ada gedung kosong. Gue suruh ke sana ngibur-ngibur para hantu. Jadi sebelum stand up kita keliling gedung itu dulu, suruh manggil-manggil setannya. Manggilnya gimana? Iya. Jadi kayak punten, tete semuanya yang penghuni-penghuni sini ngumpul, ayo saya mau stand up nih, dateng ya. Jangan lupa dateng gitu. Pacar orang gila gimana sih? Nah itu makanya. Tapi gue belum pernah nonton gue. Itu ada, nanti aja cari di Global TV. Lah udahan dong. Apa?
masih ada sekarang? Udah nggak ada, Udah nggak ada. waktu itu pas yang pandemi itu acaranya. Hmm. Jadi gue disuruh ngehibur makhluk-makhluk yang ada di sana. Hmm. Itu pertama kalinya pengalaman stand up gue yang mengerikan menurut gue. Hmm. Karena kita nggak tahu nih, ini penonton ketawa apa enggak. Betul, ya. Ya kan? Heeh. Justru kalau ketawa, kita yang takut. Iya, Ya kan? itu yang gua ada dalam pikiran gue. Itu, makanya itu horor banget. Heeh. Waktu itu gue stand up, tiba-tiba ada apa ya, sesuatu jatuh gitu. Pas itu. Pas itu. Terus? Nah itu gue deg-degannya di situ tuh. Dan semua kamera tuh, jadi nggak ada kru nih kayak gini kan. Ini kameramennya nungguin. Ada. Iya. Ini cuma kita berdiri di tempat kosong, lampu kayak gini, kamera ditinggal. Nah, Orangnya juga ditinggalin. kameramennya turun ke bawah semuanya. Udah kita sendirian kayak uji nyali. Nah itu maksudnya. Iya, kayak uji nyali cuma stand up. Kalau uji nyali kan biasa kita di sini tuh ada ini, kasih gelap-gelap semuanya. kasih tahu nih, deskripsiin ya kan. Nah, sini menghibur. Makanya itu pengalaman horor itu. Pengalaman di tempat horor. Lalu dapet kayak punchline-punchline-nya gitu? Ya, ngerasa nggak tahu, gimana? Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Karena lucu nggak ada atau efek enggak. apa-apa Iya, dari karena nggak penonton ada ya? efek. Kan stand up Ketawa. tuh harus ada timbal baliknya kan. Betul. Kita ngelucu harus ada yang ketawa, Betul. harus ada inilah Tepuk tangan tepuk atau tangan apa? segala macam. Kita minta tepuk tangan juga. Tepuk Kalau ada yang sendiri. tepuk tangan, kita yang kaget ya kan. Dan itu yang gue lihat ya, itu nggak ada apa-apa, cuma kelelawar doang. Jadi, Lewat. Iya, lewat banyak banget gitu. Set, buset dah. Itu ngeri bang, itu bang. Ya iyalah, gua aja ngebayanginnya kayak ya walaupun notabene talentnya tahu ini kan ada kamera segala macam, pasti ada orang yang Iya. di sana yang ngawasin, Iya. pasti ada kamera yang memang udah terinstall di sana lah, Iya. yang gambar di sini mereka juga bisa lihat gitu kan. Ya, iya. Tapi tetap aja kan, Tetep. di situ takut. Iya. Dan gue dikasih tahu, gue kan nggak monitor layarnya nih ya. Pas yang gue stand up kayak ada bintik-bintik putih di belakang gue gitu. Yang dikasih tahu sama roadman gue, sama yang orang-orang sana juga yang jaga standby ini di layarnya gitu. Nah, gue dari situ kan setelah tahu itu jadi makin gemeter ya kan. Duh, Itu gimana dikasih ini? taunya pas lagi Pas on the yang- way. Enggak, pas udah kelar. Oh, udah kelar. Pas udah kelar kan udah kelar, udah take kayak gini tuh kita buat segmen selanjutnya nongkrong dulu kan, ngerokok-ngerokok, ngopi dulu nih buat Kayak di review sebentar gitu. di review dulu nih gini-gini. Tadi kan pas yang lu tampil bang, ada bintik-bintik putih di belakang lu. Lah masa sih? Kok ada bintik-bintik putih tiba-tiba? Tahu bang, ini. Malah itu tempatnya katanya udah 20 tahunan nggak ditempatin. Di situ. Iya. Itu bentuknya apa tuh? Ya kayak gedung, kayak dulunya tuh katanya pabrik, cuma udah lama nggak kepake. Gede berarti. Gede situ. Nah kan ada yang kayak jalanan bawah tuh kayak rubanah lah istilahnya ya kan. Tangga ke bawah itu udah air semua tuh. Banjir. Air banjiran. Air Oke. banjir. Nah pas yang lewat situ, tiba-tiba salah satu kru ngeliat ada bayangan merah lewat melintas. Di bawah itu Di bawah tadi? itu ya. Di situnya langsung rame tuh. Astagfirullah kayak gitu tuh. Nggak cuma satu kru yang lihat, ada tiga kru yang lihat. Terus habis itu tuh dibahas tuh kayak gitu. Udah kita mau lanjut lagi kagak nih keliling-kelilingnya gitu-gitu. Soalnya kan Berarti itu cerita di episode pertama itu? apa ya? Yang tadi? Maksudnya episode 1 atau udah pernah? Udah pernah sebelumnya. Sebelumnya emang menjelajah tempat-tempat angker. Cuman di tempat itu Di tempat itu yang emang ada Ada sesuatu hawa-hawa yang- mistisnya. Iya gitu-gitu. Nah itu pengalaman horor gua. tapi setelah acara itu ada efek nggak? Maksudnya kayak apa diikutin sampai rumah atau apa gitu? Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Makanya gua kan Gak ada yang nama lu gitu ya? ya nggak tahu sama temen kali ya. Oh ya? Setan. Iya kan? Setan aja kan ngeliat gua, setan ini. Gangguin tempat gua lu setan gitu kan kali aja. Iya. Gitu makanya tuh. Dan alhamdulillah ya gua pulang juga nggak diikutin lah. Masih ini ya, ibaratnya masih bisa hidup normal Ya, iya. sesuai kayak biasa. Nah awal-awal pas yang baru nyampe situ juga emang udah hawanya udah aneh dan gue jaga-jaga omongan gitu, nggak berani ngomong Ngomong sembarangan, yang aneh-aneh. iya gitu, kencing sembarangan kan biasa kalau tempat-tempat angker itu susah tempat air kencingnya kan. Nah itu di situ tuh ada WC cuma satu, pintunya itu udah bilik doang, kayak pintu udah copot, cuma digini doang, nggak dibuka tutup. Nah waktu itu gue mau pipis kan, situ asal buka, set ada orang lagi BAB, masih nongkrong gitu. Jadi
Gak bisa kekontrol ya. Ya iya, istilahnya. kadang-kadang udah tuh mabang gitu. Nah, itu salah satu pengalaman horor juga tuh sebelum Itu stand up tuh. Yang lagi BAB juga ngerasa horor itu. Ya iya, jadi kayak canggung di antara kita ya kan. Iya. Saya ngelihat dia lagi jongkok, dia ngeliatin dia itu tuh membuka pintunya. Bener sih. Gitu tuh. Oke. Itu benar-benar tempat horor lah. Itu menurut saya. Tapi itu diulang nggak? Apa? Tempat itu diulang nggak? Enggak sih, karena setiap bikin konten. episode tuh pindah-pindah. Harus pindah. Oh. Nggak boleh di satu tempat itu. Di tahun berapa itu kurang lebih? Pas pandemi itu 2021-an. 21. Situ tuh. Oh gitu. Malah gue diceritain yang sebelumnya, episode sebelumnya itu kan ada kayak teman satu komunitas gue kan, Boas Sartika. Oh tahu. Tampil di situ, hampir mau keserupan katanya. Dia juga hobi kesurupan kan? Ya, Bukan iya, hobi, dia. sorry. Pasti ada kelebihan bisa kesurupan kan? Emang kesurupan kelebihan? Ada anuan dah. Itu. Pokoknya gampang kesurupan Iya, gitu iya. orangnya. Gitu. Bukan kelebihan itu ya? Bukan kelebihan lah. Bukan ya? Iya. Gue pikir kelebihan karena dia bisa Ya, kelebihan mah bisa ngeliat masa depan gitu. sama kelebihan gendut gitu. Orang Itu mah mah- kelebihan berat badan. iya. Gitu. makanya. Oh, di situ juga dia Iya di situ di episode sebelumnya dia kan pernah tapping duluan di situ di apa acara itu. Nah diceritain nih jangan sampai kayak Boah ya kemarin tuh hampir mau kesurupan. Aman bang, saya hobinya nggak kesurupan, hobi saya main bola aman. Gitu. Oh, ada ya acara gitu ya? Ada. Coba aja. Perasaan gue ntar. coba nonton lagi. Iya. Terus itu durasinya berapa lama tuh waktu itu? Durasi mah kan karena tapping ya, jadi kan ada segmen-segmennya tuh, ada segmen yang pertama tuh keliling apa manggil-manggilin hantu dulu, terus stand up, terus di apa chit-chat sama host kayak gitu tuh. Ya buat waktu syuting itu memakan waktu 4 jam lah, Sekitar 4 jam. sekitar 4 jam. Gitu. Tapi yang lu bener-bener sendiri itu yang pas stand up. Iya pas stand up. Kalau keliling kan pasti ada kamera jalan. Ada kamera, ada host juga segala kan, macam. ada host, iya sama host. Pas pure lo apa namanya stand up itu baru bener-bener sendiri ditinggalin semua orang. Iya itu. Bener nggak ada orang satupun yang nungguin? Nggak ada mereka, gua kan di Nggak boleh lantai request duanya gitu? ya, apa? Nggak boleh request. Nggak boleh lah. Emang kita artis terkenal banget gitu minta request macem-macem gitu. Iya Kan emang konsepnya kayak gitu. Ya iya sih. Jadi biar ada kesan adrenalinnya tuh bener-bener ini apa tertantang Iya gitu. sih. Pasti cara ngelucunya juga beda kalau kita tahu ada yang nungguin di depan kita sama enggak ya. Iya kan kalau Iya sih. misalkan ada penontonnya bisa chit-chat gitu kan, Iya bisa nanya dari mana nih gitu. Iya. Ya kan kalau makhluk halus ya kan walaupun kita bisa punya mata batin bisa Betul, lihat betul. ya mati kapan nih gitu paling ditanyanya. Serem banget ya. Iya, gitu ngerinya tuh. Tapi lo dapat berapa kali tuh tapping itu? Satu Oh aja. jadi giliran. Giliran. Oh. Ganti-gantian Tapi memang semuanya. anak-anak stand up semuanya di program itu. Iya, yang apa bintang tamu yang buat stand up Oh. gitu. Rata-rata kan ganti-gantian sama komik-komik yang lain gitu. Tapi semua punya cerita masing-masing ya. Iya, parah itu. Kayak Boah mau apa tadi? Kesurupan. Kesurupan. Oh. Emang dia mah gampang banget kesurupan dia. Kalau lihat orang buang BAB. Iya. Itu horor kan itu. Serem. Paling horor itu. Iya, tapi mungkin dari tim sebelumnya udah izin sama istilahnya orang yang memang bertanggung jawab di situ mungkin jadinya lebih aman kali Iya, iya. Pasti kan mereka juga nggak sembarangan. nggak sembarangan kan nyari tempat. Pasti kan udah punya ininya juga kan. Heeh, Kayak standar. Standar dan yang punya wilayah itunya gitu. Nih lo bolehnya gini doang ya, lo bolehnya gini doang Iya, ya, pasti gitu, udah gitu. ada. Iya sih, betul. Iya, gue sih mikirnya pasti serem sih. Heeh. Kalau gue jadi lo juga belum tentu gue berani gitu. Ya itu. Yang jelas kayaknya gue bakal kabur sih. Lagu gua gimana mau kabur? Belum tanda tangan kontrak soalnya kan. Oke. Terus pernah ada kejadian nggak yang di situ pas lo syuting di situ kejadian kayak orang yang kayak Boah gitu Ya. kesurupan gitu? Ya enggak sih, paling kejadiannya yang itu tuh ketika ada kru ngeliat bayangan merah di apa yang arah ke Rubana itu tuh, yang air-air terus tuh. Dan itu di istilahnya diiyakan karena bukan cuma satu orang yang Iya, lihat. masalahnya kayak cahaya lampu merah gitu. Sep gitu kayak dikira lighting padahal bukan. Nggak ada Masalah di lighting bawah, di situ kagak ada yang nempatin kan, masalahnya banjir dan jalanan ke bawah gitu.
Dan nggak bakal ada orang di situ kan Iya, harusnya. makanya itu. Oh iya, Paling iya. Ya berarti masih aman lah kalau kayak gitu Iya. lah. Heeh. Lo udah bisa ngelucu di sana yang notabene mungkin mereka pada ketawa. Nggak tahu juga ya kan. Anggap aja ketawa. Heeh. Juri juga bingung kali nilainya. Ya untung nggak ada jurinya kan, Ya itu itu bukan sih. kompetisi. Maksudnya Kalau ada juri mah, jurinya juga dari makhluk astral juga ya. ya, iya, maksudnya gitu. Juri apa namanya? Bingung cara nilainya. Mm-mm. Nah, tapi kalau lo sendiri Bang, tipe orang yang percaya nggak sih sama adanya? Mistis. Kalau gue sih percaya ya, kalau gue ya tipe orang percaya karena gue selalu dekat dengan hal-hal kayak gitu. Betul. Mm-mm. Apalagi notabene Pengalaman gue tuh selalu diketemuin sama hal-hal kayak gitu, walaupun gue belum pernah ngelihat langsung ya. karena memang belum ada kelebihan itu. Iya gitu. Mau nyari? Apa enggak lah? Oh enggak. Enggak takut. Enggak penasaran lo. Enggak gue. Pengen tahu yang bentuknya kayak gini tuh sebenarnya gimana sih? Gitu. Enggak. Karena kan kalau di film apa pasti itu cuman ya mungkin 50 atau 60% lah yang samanya gitu. Nggak mau yang 100%. Enggak, gua. Karena gua dulu ya Gue bantuin beneran. Enggak mau gua. Takut gua takut kagak bisa tidur gua. Iya, gua kalau Kali kayak aja gitu. pas pulang ketemu. Enggak mau gua. Enggak, gua pulangnya beda arah gua ntar minta nebeng dia. Agak gua turunin jalan malah kagak ikut patungan ya kan. Tapi benar sih maksudnya apalagi kan sorry lo muslim. Muslim. Ya apalagi di muslim juga kan dijelasin ya. Iya. Bahwa kita berdampingan sama alam sekitar yang notabene mereka berbeda dengan kita gitu ya. Mau nggak mau kan kita tetap harus percaya gitu. Iya. Apalagi kadang ada yang suka ngeselin kayak nggak percaya gue beginian gitu. Tapi berani nggak lo tidur di kuburan? Ya, gitu. tapi kabur. Kabur. Ngapain tuh? Tahu tuh. Takut kan Iya, berarti? lupa bawa spray kali. Dah tuh. Lupa bawa Iya. Ya maksudnya gue suka agak bingung sama orang yang begitu gitu. Dia takut sama apa? Bilangnya nggak percaya gitu. Ya menurut gue masih asal kita nggak mengganggu mereka, mereka nggak bakal mengganggu kita gitu. Iya sih betul. Yang penting apa namanya? Apa? Gue jadi bingung. Apa namanya? Yang penting jalanin sesuai dengan yang memang kita harus jalani gitu. Nah, Jangan kan ditambah-tambah. mereka udah beda alam juga, ngapain kita ikut campur urusan mereka? Betul. Gitu. Kalau ikut campur kesel. Iya lah. Kalau kesel tadi selengkat. Terus lengkat, ada yang ngikutin, nempelin kita. Bahaya ya. Bahaya. Oke, kalau itu tentang syuting. Kalau di luar dari syuting gitu, pernah nggak ada ngalamin apa gitu? Pengalaman. Ya. Kalau gua lumayan banyak sih, tapi rata-rata ya itu nontonin orang kesurupan gitu-gitu, orang-orang terdekat gitu-gitu. Malah pernah waktu itu tetangga kontrakan gue itu kena santet. Itu gimana tuh? Maksudnya kondisi yang kayak gimana santetnya? Santet tuh kayak ditempel, bukan ditempelin, kayak dia tuh jadi korban seseorang. Iya, maksudnya dia nggak bisa jalan atau tiba-tiba perutnya gimana atau? Enggak, tiap menit tuh kesurupan terus. Oh gitu. Iya, dipanggilin Ustadz sembuh, ditinggal serupan lagi. Nah ternyata ada yang emang nggak suka sama dia setelah diteliti. Gitu, dia mau jadiin sebuah tumbal katanya. Nah ternyata pas ditelusuri itu ada di pakaian dia itu kayak ada kayak rambut diiket-iket Bang. Oh jadi itu yang buat nempelin ke dia istilahnya mungkin ya. Iya di situ. Nah pinternya yang naruh itu adalah dia tuh ini pernah nginep di rumahnya, di kontrakannya. Orang deket dong. Iya. Gitu. Kenapa ya ada orang dekat kayak gitu ya? Ya mungkin ada kecemburuan atau gimana gitu, ada nggak suka rebutan cowok atau gimana. Soalnya korbannya cewek waktu itu. Nah, pinternya yang naruh itu adalah naruh di tempat-tempat yang emang jarang dijamah, iya, di tumpukan-tumpukan celana dalam. Gitu, diumpetinnya di situ. Terus dicari tuh. Nah, sebelum itu kan dia ini tuh pulang dari mana dari main. Nah, setelah pulang ke kontrakan,
nggak tahu kenapa dia teriak-teriak terus tuh. Wah, kita kan namanya kontrak kan deket-deketan Betul. kan, tetanggaan. Pasti denger lah. Pasti denger langsung ngerubungin tuh. Kenapa ini kesurupan segala macam. Dan notabene dia sendiri ngontrak. Sendiri dia ngontrak sendiri. Astaga. Gitu karyawan pabrik waktu itu. Nah, di situ tuh, wah rame, panggil Ustadz, didoain, udah mendingan, kasih minum segala macam. Nah, Ustadznya pulang. Iya, Ustadznya pulang, teriak-teriak lagi, gitu. Kacau. Teriak-teriak sampai kayak apa ya? Kayak mau ngeluarin dahak gitu-gitu dah. Gitu-gitu tuh sampai ludah-ludah semuanya dah kayak ngamuk gitu. Kita pada tangga kan waktu itu gue masih sekolah tuh SMP tuh, nggak takut kan liatin kayak gitu tuh. Kenapa ini gini? Wah, rame jangan deket-deket gini-gini. Panggil Ustadz sembuh gitu-gitu. Nah, pas yang ketiga apa keempat kali tuh Ustadznya capek tuh bolak-balik mulu. Kita cari tahu penyebabnya kenapa nih dia bisa kayak gini. Nah, kita cari tahu, wah ini kayaknya ada yang nggak suka nih sama dia nih. Oke. Orang pintar ini kan gitu nih. Kita cari tahu nih, kayaknya di kontrakan ini ada hawa-hawa yang nggak enaknya nih, gitu-gitu. Cari itu carinya cukup lama bang. Itu ada berapa ya? 4 jam pokoknya dari. Dan itu maksudnya Pak Ustadz dibantu sama tetangga-tetangga atau dia nyari sendiri? Apa? Yang Dia nyari sama ini sama tetangga juga. Jadi kayak di kontrakan dia tuh diobrak-abrik semua barangnya buat nyari nih. Mana nih coba bantuin cari barang-barang yang aneh di ruangan ini, di kontrakan ini. Kan kontrakan cuma 2 petak kan. Nah, cari kayak gitu. Itu cari semua tuh gini-gini. Nggak ada. Pas itu di lemari di yang celana dalam ya kan. Gitu-gitu. Terus ada rambut nih diiket-iket kayak gitu. Kayaknya ini penyebabnya. Akhirnya ini dibakar, dibakar langsung hilang bang. Apanya? Rambutnya. Jadi gitu. Oh iya. Langsung rambut aja gitu-gitu tuh. Wah, ngeri tuh. Nah, setelah itu didoain, dikasih air yang udah didoain sama Pak Ustadz ini, dikasih ke cewek ini, udah tuh. Udah nggak kenapa-napa lagi sampai malam tuh, udah aman. Jadi dia akhirnya setelah itu ketemu udah nggak pernah kenapa-napa lagi? Udah nggak kenapa-napa. Makanya gitu tuh pas yang itu. Terus itu gue ngerti nih apa, pinter-pinter nyari temen nih gitu-gitu kan. Ngerinya kan ada orang nggak suka sama kita, kita nggak tahu nih, kita lagi ngobrol kayak gini tiba-tiba mungkin ada kata-kata kita yang bikin dia sakit hati atau gimana. Itu cukup bahaya juga. Terus itu yang pelajaran yang bisa gue ambil tuh dari itu. Kadang-kadang terlihat kayak sepele tapi apa namanya mungkin di hati orang itu bukan hal yang sepele tapi gede banget gitu. Iya. Dia belum sempat cerita mungkin sama temennya ada sesuatu yang memang itu terjadi sama dia atau tapi kan dibahas. Mungkin dia mungkin niatnya ngeledekin, mungkin jadi sakit hati di temennya atau gimana tuh yang gua jaga-jaga di situ paling. Lo kan tadi gituin gua. Wah, Bang. Belum tentu gua nggak sakit hati nih. Lihat-lihat aja lo pulang. Nah, gue cukur botak dah rambut ya. Biar nggak ada rambut di rumah gue. Gitu. Ya juga ya. Nggak pakai rambut, ntar gue pakai apa ya? Rambut yang lain nanti. Keriting ketahuan itu mah. Oh iya juga. Udah cukup. Oh gitu. Terus apa namanya di area situ tempat lo tinggal waktu itu kontrak itu apa namanya cuma cewek itu doang? Apa? Yang pernah ngalamin hal itu? Yang dari ini apa yang gue lihat langsung ya. Kalau yang ini banyak bang. Kayak yang Ustadz yang ini nih yang itu istrinya meninggal. Istrinya meninggal? Iya gara-gara gue dengar ya ini dari yang ya berita-berita yang orang-orang kampung situ tuh sekitar. Ini katanya di ini apa sama saingan ininya. Saingan Ustadz? Iya saingan Ustadz. Apalagi coba? Ya itu, orang pinter lah kalau kata ini makan punya ilmu tuh. Biasa tuh ada saingannya. Masa saingan? Ya kayak misalkan ini nih, lu bang, lu dukun. Lu naro santet ke dia. Nah, santetnya ditekbalin tuh ke dukun lagi. Ya kan dukunnya pasti ini. Dendam, ya kan? Iya. Nah, gue denger itu tuh istrinya kena gara-gara persaingan itu ilmu. Si Pak Ustadz karena nyelamatin dia yang bikin jadi kesel sama si Ustadznya. Iya. Gitu. Iya juga sih, bisa jadi. Gilanya kaget tuh. Waktu itu kan masih tergolong
muda lah istrinya, seumuran ibu gue waktu itu kan. Ya itu pas SMP tuh, gue kaget pas sebelum sholat Jumat diumuminya. Tiba-tiba nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Ada kabar kayak gitu. Tapi sadis juga ya, maksudnya sampai ngambil nyawa gitu. Wah parah bang, di kampungan saya mah. Orang dulu tuh masih zaman gue SD, masih banyak teluh. Di rumah-rumah orang tuh ada bara-bara api gitu-gitu. Gitu. Serem ya? Serem. Apalagi di kampung gua, di Brebes. Di Brebes itu, kampung gua tuh pedalaman banget. Jadi kayak setelah jalan raya besar, itu ada kali. Nah, masuk yang tuh, ngelewatin 3-4 desa, baru kampung gua. Nah, ujung berarti. Iya. Nah, mitosnya desa-desa yang yang dihubungkan sama kali. Bukan yang ngelewatin kali ini, itu mistisnya kuat banget. Gitu. Nama kalinya aja Kali Pamali. Iya, beneran. Itu kali yang terakhir. Apa? Sebelum desa lo. Iya. Enggak kali terakhir, cuma kali yang panjang modelan kayak Kali Malang lah kalau di itu kayak gitu, cuma namanya Kali Pamali. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian yang gue denger dan gue nggak ngelihat langsung ya, dengar-dengar dari orang-orang situnya. Ada orang yang anak kecil main di kali itu hilang. Jadi gitu. kali itu memang bukan kali yang buat main anak kecil kayak mandi dan segala macam. Iya, malah dilarang kayak gitu. Buat lintasan aja. Nah, hilang tapi beberapa minggu kemudian muncul di tempat yang itu. Tapi meninggal. Enggak. Hidup. Ketika dia ditanya, mana aja? Enggak kok dari tadi di sini berenang gitu. Situ. Iya, dari tadi main di sini gitu. Padahal sudah berapa hari? Hilang seminggu. Gitu. Untung seminggu. Kalau bertahun-tahun, 10 tahun. Udah gede dia. Iya. Enggak, dia masih kecil. Orang tuanya makin tua ya kan. Lah iya juga ya. Dia ngerasa pergi kayak 5 menit mungkin. Iya, kayak gitu. Tapi ternyata itu udah seminggu. Iya. Ya kalau kayak gitu. Malah dulu temen main ya di kampung. Itu ini bang, tapi ntar dulu intermezzo. Kalau lo kena begitu, mau ya awetmu aja jadinya? Apa? Ya janganlah. Bukan bingung di sana ngapain. Bingung betul. Rasanya sebentar di sana, tapi awet muda lo. Kan ngerinya kan teman-teman sepantaran gue udah tua, gitu masih anak. Iya, gue manggil teman gue Om tar. Iya, masih muda gue. Malah temen main gue bang. Ini percaya nggak percaya ya, gue kan dulu tuh mandi ada kali juga, cuma udah ngelewatin Kali Pamali tuh di kali kampung gue. Yang boleh buat main? Iya, buat main situ. Nah kali kan biasa buat ngebak kalau sore-sore main sama anak-anak. Nah gue kaget ada temen main gue, pusarnya nggak ada, lobang pusarnya, jadi rata bang. Ada nggak sih itu orangnya kayak gitu? Nggak mungkin ya? Iya, nggak tahu gue ya. Iya, Kalau dalam medis ya, gue tuh ngelihat langsung situ pas yang itu kan pasti telanjang kan, namanya bocah kecil kan, mandi, lu pusar lu kemana gitu diceritain sama temen gue katanya dia tuh pas yang lahiran itu kan depan rumahnya pohon gede, nah itu ininya langsung diambil kuntilanak. Iya makanya tuh langsung diambil, nah hilang di situnya. Nah, bener-bener rata gitu. Rata. Kayak kulit gini. Ya kayak kulit. Kan bisa orang normal tuh ada lubangnya nih. Tunjukin apa nih? Ya kagak usah. Ya orang tahu juga bodong tahu terus. Ya gitu kalau bodong kan masih ada kan gitu. Numbul malah nimbul. Iya, nimbul gitu-gitu. Nah itu rata. Makanya gue pas yang kecil tuh, kok ada ya orang begini ya? Apa ini namanya kecacatan? Tapi setelah gede-gede kan, setelah gue gede belajar IPA gitu-gitu kan, itu kan ada ari-ari kan. Ari-ari kan nyambung dan itu kan buat ngasih makan bayi di dalam kandungan kan seorang ibu. Nah kalau nggak ada, terus ngasih anaknya kayak gimana ngasih makanannya? Iya. Nutrisi dan makanan dari mana ya? Iya, ya kan. Makanya itu yang gue apa bener ini mistis-mistis tuh ada di sekitar kita atau gimana gitu-gitu. Gue pikir-pikir tuh, mau percaya nggak percaya gitu. Nggak tahu gue. Belum ngecek lagi di dunia medis ada nggak nih yang kejadian-kejadian kayak gini. Tapi gue baru dengar. Iya kayak gitu ada. Enggak ada. Kayak kuntilanak ngambil langsung bang, hari-hari bang. Gitu. Langsung bisa rapet gitu ya? Iya makanya. Makanya gue ngeri dah gue. Makanya di kampung gue tuh mistisnya kuat. Makanya rata-rata nggak ada yang berani keluar malam gitu-gitu jam 7. Atas sudah sepi, iya. Kecuali kalau ada yang hajatan ya. Kalau ada hajatan pasti rame.
Tapi kalau gua dulu ya zaman kecil gua kan kayak jam 7 malam, jam 8 sampai jam 9 tuh masih kayak kita habis ngaji, Iya. main pada petak umpet, Iya, main petak umpet, apa namanya galasin galasin gitu. dan segala macam gitu. Enggak ada gitu. Nggak ada. Paling kalau ini doang. Kalau Bulan puasa. bulan puasa kan terawih tuh. Terawih Ya kan? agak sampai malam lah Iya, habis isya. ada bocah-bocahnya nggak terawih pada main ya kan gitu. Kalau di gue kayak gitu tuh. Oh, iya. Ngeri juga, tapi temen lo sehat-sehat aja itu? Sehat sampai sekarang kan sepantaran sama gua. seumuran. Enggak, sampai hari ini enggak ada udelnya berarti? Kagak ada udelnya. Itu. Aneh banget. Ntar gue tanyain ya, gue fotoin ya. Ya Allah. Takut nggak percaya lu. Lah kalau lo fotoin mah udah diedit itu ntar pakai Snapseed. Kagak, itu Snapchat. beneran. Kagak, dia pakai Canva dia mah. Oh iya. Gitu. Iya, oke. Ya kalau gue sih jujur aja gue belum pernah tahu yang apa maksudnya sampai ada kelainan kayak gitu. Kalau yang lain kan kita udah sering lihat lah kayak kakinya tuh atau nggak ada kakinya, nggak ada tangannya gitu kayak wajar gitu. Wajar kayak gitu kan, kayak kecacatan fisik kan. Iya. Nah ini kan kayak dari ari-ari yang kita pelajarin di biologi kan, ari-ari itu fungsinya untuk yang bagi Ngasih, makanan ke betul. anak gitu kan, karena bayi dalam kandungan kan nggak bisa nyari makan sendiri. Iya, nggak punya SKCK dia. Ya Allah Tuhan, sama kartu kuning sekalian. Habis itu kerja di Korea tuh. Bisa nyari makan dia. Iya. Gitu. Betul. Berarti lo sekolah bener ya? Apa ya? Ya lo bisa cari tahu bahwa di IPA ada pelajaran gitu. Buset dah, gue pas sekolah pinter bang, wah. Masa? Set dah, 3 besar terus. Dari 6. Ya seenggaknya kan ngalahin 3 orang Iya gitu. juga sih. Ya berarti ada tetap menang ya. Iya. Ya, kata juara 3 ya. Gitu kalau gue tuh. Oke. Itu Makanya itu alasan gue kenapa gue percaya apa ya, dunia lain tuh ada, mistis tuh ada. Karena selalu dekat dengan hal-hal itu di sekitar gue. betul. Iya. Dan dimanapun itu ya. Istilahnya lo mau di rumah, mau di tempat, ibaratnya di tempat mall sekalipun yang begitu ramainya juga sebenarnya ada sesuatu. Ada pasti. Ya kan kita nggak tahu sebelum jadi mall ini tanah ini apa. Ya kan? Kalau nggak nguruk tanahnya pakai tanah apa? Iya gitu. Kita kan belum tahu. Di situ mungkin dulunya rawa-rawa atau gimana. Rawa-rawa kan mungkin ada penghuninya. Iya. Dan mungkin juga pas proyek itu dibangun ada apa? Iya. Atau ada yang meninggal atau ada orang yang sampai sakit gara-gara kerja di situ gitu. Iya, makanya pasti ada lah setan-setan di mall ya kan. Ada pocong ya kan, pocongan harga. Ya iya. 50%. Ada kan ada setannya ya kan. Iya. Potongan harga lagi, gue gak pikiran lagi. Tadi gue ngomong lucu gitu tadi ya. Jangan lah. Iya. Ini BTW yang di belakang diem baik nih. Dia lagi nunggu momen. Jadi nanti ada momen ketika dia keluar. Bener. Oh, kirain keluar pamit duluan ya gitu. Iya. Jadi ini kalau kita sebut namanya Mas Kumis ya, dia memang tugasnya adalah menjaga kita yang ada di sini gitu. Jadi nanti kalau ada sesuatu pasti dia akan muncul. Ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada sesuatu, jadi alhamdulillah dia belum muncul. Mudah-mudahan jangan sampai muncul sih. Jangan. Udah, diam aja di situ. Diam aja gitu aja. Oke. Tapi lo pernah ngalamin gak sih kalau apa namanya diliatin gitu, kayak ngerasa diliatin sama makhluk apa gitu? Kalau gue nggak tahu ya, gue tuh belum pernah ngeliat langsung gitu. Tapi kalau Jujur seumur hidup ngerasa diliatin, nggak pernah. serius? Iya, justru teman gue. Jadi waktu itu pernah gue nginep di rumah teman gue di lantai 2 kamarnya. Itu duduk di balkonnya, lagi nongkrong lah, ya kan. Nah, bertiga, gua, temen gua 2. Nah, di situ tiba-tiba 2 temen gua langsung masuk ke ini, masuk ke dalam gitu. Nah, kan gua sendirian ya, jadi takut. Jadi ikut ke dalam. Apa lu? Itu ada yang ngeliatin di apa? Pohon kelapa gitu. Kan depannya pohon kelapa tuh, gitu. Ah, masa sih gua kagak ngeliat? Berdua doang itu mereka ngeliat, gitu. Lo nggak ngeliat? Enggak. Tapi mereka pergi lo nggak diajakin? Kagak. Lo nggak temenan kali? Lu temenan gua. Ya perasaan lo doang. Nah, gue di Facebook ada buktinya. Oh iya. Temenan Lo di nggak Facebook. diajakin masuk cuy. Iya makanya gua. Lagi nongkrong aja kan, ngerokok gitu lah. Masuk. Masalahnya masuknya tuh
nggak masuk nyantai gitu, Iya, masuk iya, langsung lari. ngibrit gitu. Apa yang pernah Iya. lihat katanya? Mata, kepala, mata nyala gitu, berdua. di pohon Di itu. pohon. Itu juga ngomongnya nggak langsung pas malam itu, besok paginya. Oh, jadi pas itu mereka masuk aja, lo masih di luar, tapi Iya. mereka nggak ada cerita apa-apa Nggak ada di malam cerita itu. dia takut ini apa kalau dia langsung ceritain itu katanya ya Dia itu denger malah justru ganggu. malah demam. Oh iya, iya paham, Iya, paham, paham. kayak gitu tuh. Bisa mereka berdua, lo doang ya? Iya, Kenapa ya? nggak tahu. Malah dia beberapa kali Heeh. teman gua yang itu nih, kalau gua nongkrong di balkon, dia dimunculin, kalau enggak didengar suara gitu-gitu tuh. Nah, ngomongin dengan suara nih. By the way, kalau gue boleh cerita, gue pernah ngalamin itu. Iya. Di usia gue mungkin sekitar 11 atau 12 gitu lah. Gue masih kecil dulu. Gue dulu tinggal di kampung saat di Jawa Tengah. Gue kalau inget gini, merinding gue. Jadi, gue pulang ngaji yang tadi gue ceritain. Iya. Gue pulang ngaji karena di kampung gue ngaji itu malam dan itu pulangnya bisa sampai kayak jam 9 gitu-gitu. Iya. Itu pulang ngaji, gue kayak biasa pulang ngaji kayak biasa. Terus rumah kita kan pisah-pisah ya. Ini yang sana rumahnya sana, yang ini rumah sana. Nah kebetulan sebenarnya musola itu tuh sama rumah gue itu cuman beda dipisahin sama kali. Jadi rumah gue belakangnya kali, terus musola gitu. Ya udah gue pulang enak dong karena gue deket orang kelihatan rumah gue tinggal nyebrang jembatan. Nyebrang aku ke itu jembatan. Nyebrang jembatan akhirnya gue lewat pintu belakang ceritanya. Biasanya itu pintu nggak pernah dikunci. Kalau gue belum pulang, tiba-tiba itu pintu dikunci. Udah, gue bingung, gue ketok-ketok mak gue. Ya, ini bukain pintu. Tiba-tiba ada yang ketawa. Dan di dalam rumah atau posisinya di luar ketawanya? Gue nggak tahu. Karena di apa namanya, ini pintu belakang rumah gua, ini kayak ada halaman dikit, di sini pohon itu loh, pohon apa sih namanya? Yang kayak pagar gitu, yang biasanya buat pagar. Oh ya. Iya, kalau di sana namanya apa Ranjak ya? lah. Disebutnya tetean lah gitu, bukan tetehan ya, tapi tetean gitu lah. Teteh kan buat yang buat lain. Sunda ya. Betul, Mbak Sunda kan? Nah, iya, yang ngelawak ceritanya. Oh ya. Ya udah. Maaf nih dilurusin. Ya, tahu Nah udah, ini dikunci tuh. Dan gua kan notabene nggak bisa ngelihat di balik pepohonan ini ya. Tuh ketawa. Kayak yang temen lo itu. Beneran ketawa yang real ketawa. Dan ketawanya tuh ketawa cewek gitu. Terus akhirnya gue sampai teriak-teriak. Dan bodohnya gue, kenapa gue nungguin di situ, kan harusnya gue bisa lari lewat pintu depan. Iya. Tolol gitu kan. Tapi ya namanya gue masih kecil ya. Jadi gue cuma nangis teriak-teriak. Tapi akhirnya mak gue datang, bukain pintu karena gue gedor-gedor sekencang-kencangnya. Tanya kenapa sih gitu. Gak kenapa-napa. Enggak, gue ceritain sama mak gue sampai hari ini. Udah. Ya itu kan katanya kalau suara ketawanya ini jauh, itu deket kan artinya. Oh berarti jauh mungkin ya? Iya, kalau suaranya malah deket nih di kuping kita, itu artinya dia tuh jauh. Kayak gitu. Oh, kok bisa? Iya, katanya. Nah makanya waktu itu temen gue tuh mendengar suaranya jauh. Artinya deket kan berarti kan. Berarti kan masih di lingkungan yang kita lagi nongkrong nih. Apakah dia ngambek nggak diajak nongkrong di balkon, ya kan? Iya benar. Tahu nih. Apalagi di pangku sama lu jangan-jangan. Ya iya, tapi enggak lah, nggak kerasa berat kan biasanya kalau ada yang. Karena lu nggak bisa ngerasain. Tapi ada kayak yang hawa-hawanya tuh kata Gitu temen ya? gua. Kalau ada sesuatu yang nempel gitu Iya, ya. entah hawanya agak tertekan atau ada panas-panasnya gitu. Oh, itu nggak ada Kata ya. temen gue yang inilah yang ngakunya punya inilah indigo Indra atau keenam indra dan keenam. gitu-gitu. Gitu ya. Terus ada apa tuh? Apa? Yang pasti ada dengar Ya ketawa itu suara jauh. ketawa. Maksudnya setelah itu ada sesuatu nggak? Nggak ada untungnya. Ya, tapi yang dengar satu orang doang. Satu orang itu ada temen gue. Tapi nggak diceritain malam itu. Enggak, paginya dia tuh takut kalau dia ngedengar sesuatu langsung diceritain, dia yang ditempel atau marah. Iya sih. Iya, ada istilahnya kalau kita cepu gitu. Berarti gue bener ya. Nah. Nggak nyeritain ke mak gue di malam itu. Benar, iya. Takutnya elu yang malah jadi sasaran gitu-gitu. Nah, pada saat itu yang teman gue denger, dia juga nggak langsung ke ini nih, nggak langsung pergi kan. Takutnya kan
takut yang makhluk ini tahu nih. Betul. Takutnya lu gue deketin malah langsung kabur, takut marah gitu gimana. Dia pura-pura nyantai dulu gitu. Dinikmati dulu gitu ya. Iya gitu takutnya tuh. Terus? Ya itu. Untungnya pas yang itu tuh langsung diceritain paginya tuh. Gue langsung cemas tuh gue kalau ini lagi nginep di rumah dia, gue jadi takut nongkrong di balkonnya kalau cuma sendirian doang. Biasanya kalau sebelum cerita itu tuh gue ya udah bocah-bocah pada tidur, gue kalau belum ngantuk ya ngerokok dulu di balkon itu, nongkrong, ngopi dulu, nyantai. Nah semenjak cerita itu tuh gue nggak berani nongkrong di balkon itu sendirian gue. Tapi lo percaya gak sih kalau lo sendiri pribadi, maksudnya kayak sama orang indigo gitu, yang benar-benar bisa ngelihat dengan jelas wujud gitu, lo percaya gak sih? Kan mereka bisa nyeritain tuh, tuh wujudnya tuh gini, ini, mukanya serem gitu. Lo percaya gak sama itu? Gue percaya sih gue. Soalnya itu kejadian di temen gue yang anak stand up juga ya. Waktu itu ini kita gathering stand up Cikarang. Waktu itu si Boak kesurupan. Ada temen gue yang emang pinter lah gitu-gitu. Nah dia ngerti bang cara memperlakukan orang kesurupan ini, pengennya apa bocah ini. Nah yang nyurupin si Boa ini katanya arwah bocah kecil, anak kecil. Dia ngomong-ngomong tuh, aku nggak mau keluar, teteh ini harus terus main sama aku gitu-gitu. Si Boa tuh di ini gitu-gitu. Nah nggak boleh kayak gitu. Ini kan di puncak, ini rumahnya di Cikarang jauh. Kalau lu mau main sama dia ikut Cikarang ayo gitu-gitu mau dibecandain ya, ditantangin gitu-gitu. Dia nggak takut tuh kan biasa kan kalau yang kita nih kan baca-baca doa gitu-gitu kan biasa kayak gitu tuh ya kan kalau orang-orang yang emang takut gitu-gitu. Nah dia kagak, malah ditantangin, diajak ngobrol gitu-gitu. Kalau mau ini gini, lu mau keluar sendiri atau gue paksa keluar gitu-gitu. Ditantangin kayak gitu. Akhirnya gimana tuh? Apa? Ya itu akhirnya keluar tuh di ini. Nggak ada maksudnya kayak ngikut-ngikut lagi ke si Boah itu? Kagak. Gitu. Pas itu nggak lama ya si Boah sadar ya udah. Pulang sendiri kan dia? Iya pulang sendiri. Itu ditantangin kayak gitu. Malah kan ada temen gue yang kagak ngerti apa-apa. Kesurupan, pencet jempolnya kan biasa kayak gitu tuh kalau ada yang kesurupan. Iya. Jempol kaki. Taburin garam gitu-gitu. Udah cobain tuh, cari itu. Apip kan namanya Apip tuh. Cari itu Bang Apip gini-gini. Ntar lagi mandi dia itu kan. Emang lagi ini kan, lagi di puncak gathering tuh. Kan gantian mandi ya. Nungguin dia mandi dulu tuh. Jadi kita nontonin orang ini aja, orang kesurupan dulu tuh, bocah pada bergerumul tuh nontonin orang kesurupan, nungguin Apip mandi tuh. Soalnya kita nggak ada yang tahu caranya gimana buat ngelepas itu. Iya, apalagi kan anak-anak stand up. Iya, ya notabene kan? pada bercanda semua. Iya. Ini orang lagi kesurupan dibecandain gitu-gitu. Iya. Kasian ya. Iya, orang bocil kan yang kesurupan bocil ya. Kalau mau main sama Boah, punya akun email nggak? Kita mabar bareng yuk gitu. Bercanda-bercandain sama bocah kayak gitu. Dijawab begitu tapi? Apa? Dijawab sama dia? Kagak, teriak-teriak doang dia. Nggak ngerti kali kan. Mobile Legend apa gitu. Lo gila kali, kan udah duluan dia meninggal. Iya, orang bercandain orang. Gue aja gue videoin aja, gue nggak berani ngobrol kan. Takutnya ke gue kan, gue jadiin itu tuh video. Jadi sebenarnya lo realnya agak penakut ya? Ya kan nama gue aja Cemen, Bang. Iya, Cemen lo. Iya juga karena penakut gitu. Itu takut. Iya juga. Kenapa nggak kepikir sama gue ya? Iya. Cemen lo. Nggak mungkin gue dipanggil Cemen karena pemberani. Iya, gitu. Gue tuh cuma sekedar tahu aja, tapi nggak mau berani buat ininya terjun langsung atau apa gitu. Enggak, gue ikut-ikut aja. Gue manggil Cemen, cuman gue nggak ngeh aja. Lah gimana sih ini? Oke. Berarti dari pengalaman itu maksudnya sampai hari ini nggak ada yang istilahnya mengganggu kehidupan lo ya? Alhamdulillah nggak ada. Semua baik-baik aja. Bahkan terkait dengan karir pekerjaan juga masih lancar-lancar aja. Iya, aman sih, aman. Malah pas yang ini gue nurut apa kata orang tua gue sih ya. Pas yang gue kelar juara kan lagi ini terkenalnya. Gue dikasih ini Bang, kayak jimat gitu. Pegangan. Takutnya ada yang nggak suka sama lu, pengen jatuhin karir lu gitu. Nah,
Gua taruh tuh dompet gua ngikutin kata orang tua gua aja udah. Situ alhamdulillah aman, percaya nggak percaya sih itu. Terus yang dikasih ke lo bentukannya apa? Kertas? Cincin emas? Enggak, kertas. Oh, enggak. Oh, bukan dalam bentuk barang sesuatu gitu. Kagak lah. Oh ya, Kayak gitu who knows ya. Kagak buat Hidung jaga-jaga apa? hidung saya. Oh bukan. Maksud gua who knows hidung. Ya udah. Terus Nih mau lihat nih. bukan. Apa? Bukti nih gua mah. Oh masih lo simpan sampai hari ini? Iya, gua menurut apa kata orang tua gua. Dompet lo tebel ya? Apa? Dompet lo tebel juga? Kartu doang. Oh gitu. Baru gua mau minjem cepet. Jangan, kagak ada. Mana ya? Nggak ada lagi. Ada. Oh nih. Nih, Oh ini nih. iya. Gue percaya nggak percaya sih, gue menurut apa kata orang tua gue aja. Iya. Ini Karena baru pertama kali nih di podcast ini gue ngasih unjuk nih. Tuh kayak gitu tuh. oh, I see. Gue nggak tahu ini apa. Itu kayaknya. Cuma ada tulisan Arabnya. Lo nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Serius? Yang nggak tahu sih gue. Orang kagak ada larangan Ya, iya dari juga sih. ini. Gue nggak tahu nih. Arab apa tuh? Gue pun gak bisa baca. Iya sama gue kayak. Iya. Orang masa Arab tuh ada bintang-bintangnya, Makanya. ada emoticon tuh. Ya Ya kan? iya sih. Ini emoticon kan tuh. Iya sih. Gue nggak tahu nih. Gue nih jujur ya, gue udah khatam dari kecil gitu Iya. kan maksudnya. Ya, sama gue kayak Al-Quran. ngaji, Iya Bang. kan, ngaji sama-sama ya. Iyalah. Tapi kagak bisa baca gue nih. Kagak sama. Ini Arab gundul. Udah gitu Arab gundul tuh dikasih emoticon. Ada bintang, ada ini nih kayak kotak-kotak yang nyari togel ya kan? Heeh. Nomor ya. Iya, terus ada ini nih. Tapi gue menurut apa kata orang tua gue aja, gue percaya nggak percaya. Ya udahlah, daripada kalau kagak diturutin ngomel ya kan? Terus malah dikata-katain lagi. Iya. Lu Bocah sama orang tua, iya. bandel banget lu. Makanya udahlah, mendingan kita simpen aja. Iya Kayak sih. gitu gua. Ini pertama kali nih gue kasih unjuk nih. Jujur teman-teman gue aja nggak ada yang tahu tau. Yang penting kan positif thinking. Iya, Maksudnya positive dengan lo thinking. bawa ini artinya mungkin ada harapan dari orang tua lo bisa lebih percaya diri lagi iya. dengan nyari rezekinya ataupun menampilkan sesuatu. Jadi dengan itu apa namanya lo ngerjain sesuatunya lebih kencang lagi. Iya. Gitu. Ya kalau gue sih berpikir positifnya jangan karena ini gue jadi takut akan sesuatu. Semuanya kan tergantung dari diri kita aja. Betul. Gitu. Kalau ada orang nggak suka sama kita ya kita bikin suka. Gimana caranya? Gitu. Ya, kasih duit. Kasih duit. Bener gak sih? Bisa. Cuma kan kalau yang biasa dikasih duit tuh senangnya tuh cuma sesaat. Iya sih. Kesenangan sesaat. Betul. Gitu. Jadi lo mending begitu apa masang susuk? Enggak gua, mendingan nurutin apa kata orang tua gua dah. Iya juga sih. Ya pakai kayak gini, susuk ngeri kan. Yang di film-film tuh susuk Iya. susah dicabutnya, matinya susah. Pasang sini biar Pasang sini, senyumnya ini manis. Iya. Pasang sini biar orang kalau ngeliat jadi Kelihatan muda terus atau gimana gitu-gitu Pasang kan. di sini biar mulutnya manis gitu. Gitu-gitu. Ya ampun. Menurut gua ada mulut manis mah belajar public speaking ya. Iya juga, Iya, kuliah ngapain? aja. Kuliah, ilmu komunikasi nggak usah pasang Kan susuk. kuliah mahal cuy. Apa? Ya, cari yang murah lah. Kalau itu kan paling 300.000. Enggak lah, lebih mahal Iya, itu udah nggak kayak gitu iya. Iya. Oh, tergantung ininya sih apa dukunya ya kan. Kalau dukun-dukun yang biasa ditempelin di ini nih apa tiang listrik itu kan murah itu. Iya. Ya kan? Kan ada tuh yang pasang susuk gitu-gitu. Di bawahnya ini apa badut sulap. Pasang emas gitu kan Iya. ada yang gitu tuh. Ada. Terus kaki apa, bapaknya serangga apa yang warnanya ini khusus gitu. Gue pernah dengar sih itu. Iya. Dan teman gue pun pernah ada yang jadi pelakunya. Pelaku. Gitu, iya. Dan gue pun enggak. Korban. Kali kan jadi korbannya. Gue mau ngaku tapi gimana? Ya nggak apa-apa, ngaku aja nggak usah malu sini mah. Enggak. Gue enggak. Gue cuma tahu doang. Karena gue takut. Jujur gue takut kayak gitu. Takutnya Gitu. ketagihan. Iya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi maksudnya hal-hal seperti itu orang tua kita pasti kan berpikir apa ya, dengan cara di eranya dia seperti itu, jadi kita tetap harus percaya. Positifnya adalah biar kita lebih percaya diri aja gitu, bahwa oh iya gue bisa begini kok, gue pasti bisa tampilnya begini kok gitu. Nggak jiper, nggak cemen. Iya, nggak. Biar kita lebih cemen. pede. Kan gue cemen. Iya juga, Kalau nggak cemen bukan gua dong. Lah iya juga sih. Heeh. Ya bener dong, Bang. Ya udah maaf deh kalau gitu. Sujud. Ngeri kali.
Iya. Oke. Itulah. Ada lagi cerita kecemasan yang mungkin masih gantung belum tersampaikan? Banyak. Ntar aja di episode selanjutnya. Oh, gitu. Jadi teman-teman jangan lupa nanti saksikan episode kita selanjutnya masih bareng sama Cemen. Sampai berapa? 6, 10. Iya. Ini tuh kalau mistis-mistis tuh. Heeh. Ya itu ada yang pernah gua nggak ngalamin guanya ya. Cuma menonton langsung gitu-gitu. Ada yang gua denger cuma ada buktinya gitu-gitu paling. Hal-hal kayak gitu. Jadi kalau secara pribadi dari Cemennya mah belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain, belum pernah ngeliat langsung. Dan jangan sampai lah saya. Takut saya. Jadi teman-teman semua terbongkar fakta bahwa Cemen itu memang benar-benar Cemen ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Cemen di istilahnya di hal itu, tapi dia nggak cemen buat ngadepin dunia. Amin. Buktinya apa? Dia masih bisa berkarya, dia masih bisa menciptakan sesuatu yang dia belum punya. Katanya usaha. Usaha mendapatkanmu. Cie. Kagak itu kayaknya usaha dukun menjanjikan lah. Ya, usaha. Dukun harus temenan sama hantu. Oh. Lo aja takut. Ya kan ntar pakai ini perantara gua. Oh iya juga sih. Gimana ya? Kan gue sebagai CEO-nya aja, Oh, iya bukan juga yang praktek. Kan biasa kalau CEO mah di atas-atasannya tuh nyuruh-nyuruh doang, ya kan? Iya juga Ya. sih. Kayak asik ya. Bisa dibisnisin ya? Iya, susuk online. Ya. Susuk online. Sekarang lagi zaman-zaman digital kan? Iya lagi. Susuk online nih. Soalnya nggak tahu masangnya dari mana ya. Iya, sekarang Bilangnya aja- WhatsApp aja lah sudah saya pasang. Di TikTok aja kan ada yang ini cek kodam. Oh iya. Cek kodam online ya kan? Itu kata gua agak najis sih. Ya kan? Ada orang percaya ya Iya. kan? Harus nge-gift dulu lagi. Iya kan, siapa yang mau diisi kodamnya langsung aja give donat gitu kan. Donat 10. Iya, masa nggak bisa sih pasang susuk online? Tapi ada loh yang percaya itu. Ada lah. Orang-orang Indonesia tuh mudah percaya hal-hal kayak gitu. Iya sih. Kenapa lo nggak percaya? Gue kenal lo di awal tampil itu kan, lo ngefans banget sama Saskia Gotik ya. Ya, Kenapa nggak lo pasang itu biar Saskia Gotik kelepak-kelepak? gue nggak mau dengan cara-cara curang itu. Masa? Gue pengen dengan cara natural. Ya susah dong. Ya itu terbukti. Gue nggak dapet. Iya. Ya karena gue nonton. Lo pertama tampil di sana itu gue nonton. Yang dulu didatengin Saskia Gotik, ada bisa cipikan dan segala macam. Gue nonton itu semuanya di saat itu. Jadi gue bukan review lo yang baru-baru gitu, enggak. Gue nonton saat itu tuh. Wah, yang itu doang. Ya, Satu episode doang berarti itu menontonnya. yang viral itu. Iya. Tapi maksudnya iya, nggak ada kepikiran gitu. Nggak ada bang, gue sekedar Ngefans aja. iya ngidolain beliau gitu, kan suka sama dia, suka sama suaranya, nyanyiannya gitu. Orang Cikarang juga lagi. Cikarang juga, kita kan sama-sama gitu. Iya sih, Apa Pride of Cikarang lah. Oh iya. Harus bangga sama produk-produk asli Cikarang. Oh iya. Gue juga Cikarang kok. Enggak, gue nggak bangga. Canda bang. Gue udah bete nih kalau Jangan bang. Gue baru inget lu punya temen dukun. Ya, Maaf, hati-hati lo. Maaf bang. Gue cariin rambut lu tadi. Oke. Ya pokoknya cerita hari ini pun sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman yang sama ya, Iya. yang sama kayak lihat tetangga kesurupan jadi kayak apa segala korban macam. santet. Jadi korban santet. Iya. Terus ada juga ngelihat sesuatu. Iya, walaupun mungkin ada dari penonton-penonton ini yang punya teman pusarnya nggak ada juga. itu belum. Ya kan mungkin aja kita nggak tahu kehidupan berarti- penonton-penonton Iya, di luar benar sana juga sih. ya. Kan? Maksudnya itu bukan di dunia cuma satu temen lo doang, mungkin Iya, ada orang-orang lain. mungkin kalau nggak cuma satu kan mungkin ada cerita medisnya kayak gimana gitu-gitu kan bisa diteliti lagi. Operasi plastik. Masih kecil bang SD waktu itu teman saya sosokan operasi plastik orang buat makan aja susah. Ya, Nah, iya, makan aja masih nasi jagung. ya juga sih susah. Ya, Sosokan operasi iya. plastik. Mungkin teman-teman yang tahu atau punya pengalaman yang sama dengan temannya yang nggak punya pusar tadi, boleh diceritain. Iya. Kalau memang mau cerita di sini pun dengan senang hati kita terima. Nanti saya kasih tiket cemas nih. Tiketnya buat cerita kecemasan kamu. Iya. Oke. Terima kasih banyak hari ini buat cerita-ceritanya. Pastinya ceritanya bakal jadi apa ya, istilahnya bukan inspirasi tapi buat pengalaman
teman-teman juga yang mungkin sudah merasakan hal yang sama. Ya. Jadi buat teman-teman di rumah juga kayak mau cerita bisa langsung aja komen di Instagram kita, DM ataupun bisa komen di YouTube kita ya. Nanti akan kita coba hubungi. Kalau memang ada kesempatan buat cerita langsung di sini, dengan senang hati kita bisa terima. Oke, Cemen terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Pastinya mudah-mudahan semua ceritanya hanya cerita dan nggak pernah ngalamin secara langsung amin. gitu. Pokoknya usahanya juga semakin lancar. Kan belum ada. Oh iya ya. Iya. Aduh, semoga buka usaha dan usahanya lancar gitu dulu dong. Usaha dulu. Usaha. Agak ngehe ini orang ya. Ya kan enggak lah. Tadi doanya semoga usahanya lancar, kan belum ada. Apa yang mau dilancarin BAB? Apa? Ya, semoga buka usahanya lancar, karirnya makin melejit. Amin. Jadi yang dulu terkenal makin terkenal lagi. Amin. Terus jangan lupa kita dibawa-bawa. Bawa apa? Bawa-bawa masalah aja. Oh. Oke, semuanya kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, selamat malam. Thank you.